Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asrofi Fawais dari semester 3 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM terakhir 069. Jadi sebelumnya terima kasih Bapak Ulfi telah memperkenalkan eh, saya untuk menjelaskan terkait salah satu tafsir yang saya akan bahas. Langsung saja, saya pada abad pertengahan itu banyak sekali karya-karya tafsir. Salah satunya yaitu tafsir Ibnu Katsir yang saya akan bahas ini. Eh, Langsung saja, tafsir Ibnu Katsir, karya tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu nama asli biografinya. Nama aslinya yaitu Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismail bin Al-Khatib Syihab Ad-Din Abi Hafsah Umar bin Katsir Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Tanah kelahirannya yaitu di Basrah, tepatnya di Desa Misdal. Terus itu beliau lahir sekitar 700 Hijriah, tahun 700 Hijriah, dan wafatnya itu 774 Hijriah. Berarti kurang lebih umur beliau yaitu 74 tahun. Terus latar belakang keilmuan pada masa kecil itu, Ibnu Katsir terlahir dari keluarga yang yang agamis, yaitu ayahnya merupakan seorang penceramah di Damaskus, di Baghdad itu. Terus keunikan pada masa umur 11 tahun, Ibnu Katsir sudah menghafalkan Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Terus beliau menempuh pendidikan di berbagai guru, yaitu ulama-ulama besar seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah, terus Syekh Ishaq bin Yahya Al-Amidi, terus Muhammad Ibnu Al-Zahab, Al-Hafidh Abu Al-Hajjaj. Jadi banyak sekali Ibnu Katsir menempuh pendidikan pada masa itu. Terus saat sudah memasuki usia matang, tepatnya umur 20 tahun ke atas, beliau juga banyak menghasilkan karya-karya. Beliau sudah menguasai ilmu hadis, terus bidang sejarah, tafsir juga, fikih, usul fikih, banyaklah sekali lagi. Pokoknya banyak intinya. Terus salah satunya karyanya beliau itu yang akan kita bahas ini, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Jadi sebelumnya yang mempengaruhi beliau membuat karya tafsir itu dipengaruhi oleh ulama-ulama terdahulu, seperti terpengaruh tafsir Ibnu At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi beliau itu mengambil dan termotivasi untuk membuat tafsir yang sahih dan struktur sesuai gitu. Terus isi Al-Quran Al-Azim, tafsir Al-Quran Al-Azim itu disusun secara mushaf berurutan, yang mana itu dibagi menjadi 4 jilid. Itu yang pertama surat Al-Fatihah sampai Quran surah An-Nisa, yang kedua surat Al-Maidah sampai surat An-Nahl, yang ketiga surat Al-Isra sampai surat Yasin, yang terakhir ini yang keempat surat As-Saffat sampai surat An-Nas. Jadi Ibnu Katsir itu membagi 4 jilid dalam pembuatan tafsir karyanya tadi sesuai urutan mushaf. Terus untuk sistematika penafsiran,
sistematika penafsiran sendiri, Ibnu Katsir mempunyai sistematika yang mana itu menafsirkan dengan ayat-ayat lain. Maksudnya satu ayat dengan ayat yang lain, atau dari surat ini sampai surat yang lainnya, terus menafsirkan dengan hadis. Jadi Ibnu Katsir tidak hanya menafsirkan ayat-ayat dengan ayat lain, Ibnu Katsir juga menafsirkan ayat dengan hadis, terus menafsirkan dengan pendapat para sahabat dan tabi'in. Nah, Ibnu Katsir juga menafsirkan menafsirkan ayat dengan pendapatnya para sahabat dan tabi'in, karena bisa berpotensi pada masa itu masih mengumani, istilahnya apa sih, pokoknya masih mengumani masanya Nabi masih hidup gitu. Jadi ya gitu intinya. Terus yang keempat itu menafsirkan dengan pendapat para ulama. Jadi ketika seperti tadi mengambil contoh dari tafsirnya Ibnu Jarir at-Tabari dan ulama-ulama lainnya. Terus bila tidak ada sistematika penafsiran dari keempat itu, Ibnu Katsir sendiri mengambil sistematika penafsiran dengan riwayatnya sendiri gitu. Yang mana riwayatnya sendiri itu tapi tidak keseringan, maksudnya bil ra'i, riwayat sendiri gitu. Terus untuk corak penafsirannya itu fikih, coraknya fikih, jadi melibatkan kegiatan sehari-hari. Terus metode penafsirannya tahlili. Nah, untuk sumber penafsirannya bil maksur, tapi tadi tidak menutup kemungkinan bil ra'i, riwayatnya sendiri. Terus untuk kelebihan tafsir Ibnu Katsir tadi, tafsir Al-Qur'an Al-Azim itu yang pertama itu tafsir bil maksur, terbesar kedua setelah tafsir At-Tabari, dan tersusun secara semi tematik, tidak banyak menggunakan pendapat sendiri, menjelaskan asbabun nuzulnya. Jadi setiap penafsiran Ibnu Katsir itu selalu menjelaskan asbabun nuzul. Terus kritik terhadap Israiliyat. Terus untuk kekurangannya mengandung hadis dhaif, yang mana ya, jadi tafsir Ibnu Katsir itu banyak sekali tepatnya yang mengandung hadis dhaif, tidak terpercaya, tidak melampirkan matan redaksi hadisnya, dan menunjukkan fi al-hadis atau hadis al-akhbar. Terus penjelasannya terlalu ringkas. Jadi secara sekarang kalau di logika itu tafsir Ibnu Katsir dibagi 4 jilid, dan saya pernah melihatnya sendiri. Jilid pertama itu tebalnya segini, kayak segini loh, segini semua. Itu ketika ada kekurangan yang penjelasannya terlalu ringkas, itu sangat membaca buku segini saja udah, ketika sekarang membaca buku segini tadi udah malas. Nah, banding dengan karya tafsir Ibnu Katsir yang mana kekurangannya itu terlalu ringkas. Mungkin cukup seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, wafatnya Ibnu Katsir itu di usia 74 tahun pada tahun 774 Hijriah. Mungkin bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih Bapak Ulfi telah menemani semester 3 ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.